Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri dengan NRP 2011111007 dengan nama Ajuniati dan teman saya dengan LP 201111035 dengan nama Ricky Sebastian Irawan. Baik, kami akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dan uji regresi. Selanjutnya akan kami presentasikan hasil kerja kami. Next. Baik, untuk asumsi klasik sendiri adalah persyaratan statik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square atau bisa dibilang OLS untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten, maka perlu melakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid, sebelumnya melakukan analisa regresi berganda dan pengujian hipotesis. Maka, harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimbangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linear yang terbaik. Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki tepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Next. Nilai residual merupakan bagian dari uji asumsi klasik, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi mampu menjelaskan variabilitas dalam data. Setiap observasi dalam data akan memiliki nilai residual yang merupakan selisih antara nilai sebenarnya dan nilai diprediksi oleh model. Lalu, nilai residual sendiri adalah selisih antara nilai sebenarnya dari suatu observasi dalam data dan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Jika model regresi yang digunakan baik, maka nilai residual akan kecil dan terdistribusi secara acak. Namun, jika nilai residual terlalu besar, akan didistribusikan secara tidak acak. Maka, ini akan menunjukkan bahwa model regresi tidak cukup baik dan menjelaskan variabilitas dalam data dan memperhatikan nilai residual. Kita dapat mengevaluasi kemampuan model regresi dan menentukan apakah perlu mengubah dan menyesuaikan model agar lebih akurat. Next. Untuk tahapan asumsi klasik sendiri, itu ada 4. Yang pertama adalah uji normalitas, yaitu melihat apakah nilai residual tersebut normal atau tidak. Yang kedua, tahapan kedua yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu menguji model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Lalu untuk tahapan ketiga ada uji linier, mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Lalu untuk tahapan keempat atau tahapan terakhir ada uji multikolinearitas, yaitu memastikan di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ricky Sebastian. Silakan. Oke. Untuk selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik pada penelitian pengaruh profesionalisme, komitmen pada profesi, pengalaman kerja auditor, etika profesi, dan pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sebelum masuk ke uji asumsi klasik, data-data tersebut tadi eh, data-data tersebut tadi merupakan data-data ordinal yang akan diubah ke bentuk interval. Jadi sebelum melakukan uji asumsi klasik, data-data tersebut harus diubah ke dalam bentuk data interval. Untuk
hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya taruh juga di deskripsi. Lalu setelah tadi sudah mendapatkan nilai eh, totalnya, lalu diinputkan ke aplikasi SPSS. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang pertama di uji asumsi klasik ada uji normalitas. Yang pertama menggunakan metode grafis. Metode grafis untuk melakukan uji normalitas adalah dengan bentuk histogram. Data yang normal jika diplotkan seperti gambar sebelumnya akan menyerupai bentuk lonceng. Hanya ada sedikit data yang kecil dan juga besar. Sebagian besar mengumpul di tengah, dalam hal ini nilai median mendekati nilai rata-rata. Jadi, apabila bentuk eh, garisnya sudah hampir menyerupai lonceng seperti ini, berarti data tersebut sudah bisa dibilang terdistribusi normal dan bisa dilakukan ke uji normalitas selanjutnya. Lalu ada metode Kolmogorov-Smirnov atau metode KS. Di uji Kolmogorov-Smirnov biasa digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik tertentu. Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel distribusi normal, serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Singkatnya, uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari uji normalitas kami pada uji KS. Terdapat keterangan bahwa jika nilai signifikasi atau sig lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Dan di sini kami mendapatkan nilai signifikansi yaitu 0,2. Jadi data-data tadi sudah terdistribusi normal pada uji KS. Lalu yang selanjutnya ada metode Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk bekerja dengan cara membandingkan varian sampel dengan perkiraan varian yang diperoleh melalui garis regresi dalam Q-plot. Kedua nilai varian yang diperoleh harus memiliki nilai sama, atau setidaknya perbandingan kedua varian mendekati 1. Jika perbandingan dua varian lebih kecil dari 1 atau signifikan secara statistik, maka data yang diuji tidak berdistribusi normal. Dari hasil uji tes kami, bisa dilihat, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka asumsi data terdistribusi normal. Dan kami saat melakukan uji normalisasi menggunakan metode Shapiro-Wilk, kami mendapat signifikasi 0,245, yang artinya data tersebut terdistribusi normal dan bisa dilakukan ke uji selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas. Next. Baik, untuk heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Seperti kita bisa lihat di koefisiennya, berdasarkan output pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut, seperti ini. Nilai signifikan yang pertama, nilai signifikan dari variabel pengaruh profesionalisme adalah 0,002, yang artinya terdapat heteroskedastisitas. Lalu untuk yang kedua, nilai signifikan dari variabel komitmen pada profesi adalah 0,62, yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Yang ketiga, nilai signifikan dari pengalaman kerja auditor adalah 0,077, yang artinya tidak terdapat uji tersebut.
Yang keempat, nilai signifikan dari variabel etika profesi adalah 0,482, yang artinya tidak terdapat heteroskedasititas. Yang kelima, nilai signifikan dari variabel pengetahuan auditor adalah 0,152, yang artinya tidak terdapat heteroskedasititas. Seperti itu. Next. Untuk uji linearitas akan dijelaskan oleh Mas Riki. Silakan, Mas. Untuk uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi nilai. Data hasil yang diperoleh melalui uji linearitas akan menentukan analek yang digunakan. Apabila dari suatu hasil dikategorikan linear, maka data penelitian diselesaikan dengan analek linear. Kebalikannya, apabila data tidak linear, maka diselesaikan dengan analek non-linear. Untuk mendeteksi apakah model linear atau tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F tabel dengan taraf signifikan 5% atau 0,05%. Yaitu satu, jika nilai F statistika F tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa model linear adalah ditolak. Jika nilai F statistika F tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa model linear adalah diterima. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Saat kami melakukan uji linearitas, yang pertama, pada variabel pertimbangan tingkat materialitas tidak dapat dihitung. Lalu yang kedua ada pada komitmen pada profesi yang nilai signifikannya adalah 0,488. Lalu yang ketiga ada pengalaman kerja audit yang nilai signifikannya adalah 0,4. Lalu pada tingkat etika profesi, variabel etika profesi yaitu 0,2. Lalu yang selanjutnya pada pengetahuan auditor nilai signifikannya adalah 0,015. Untuk tahap uji multikolinearitas akan saya jelaskan. Next, Mas. Baik, untuk pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF pada model regresi. Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai VIF kurang dari 10, maka nilai tolerance lebih besar dari 0,01, maka akan dinyatakan menjadi multikolinearitas. Lalu untuk yang kedua, jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,01, maka akan dinyatakan menjadi multikolinearitas. Yang ketiga, jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8, maka akan terjadi multikolinearitas. Namun, jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebasnya kurang dari 0,8, maka tidak terjadi multikolinearitas. Lalu kita bisa melihat secara langsung pada gambar tersebut, yang dimana kita dapat menyimpulkan Masuk di skip ya. Oke, mungkin seperti ini, lalu skip. Oke, untuk uji regresi mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Diki. Untuk uji regresi dari hasil ujian kami, yang pertama kami mendapatkan tabel output variables netter atau or remover, memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Jadi dalam penelitian ini kami mendapatkan kurang lebih ada 6 variabel yang terdiri dari 5x variabel x yang berjumlah 5 dan variabel y yang berjumlah 1 dengan metode enter. Lalu yang kedua, tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan penuh pengaruh variabel pengetahuan auditor, etika profesi, komitmen pada profesi, pengalaman kerja auditor, dan profesionalisme auditor secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel pertimbangan tingkat materialitas.
Lalu yang ketiga ada tabel ANOVA yang memberikan informasi tentang ada atau tidaknya pengaruh variabel dari yang sudah ada secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel pertimbangan tingkat materialitas. Lalu yang terakhir ada tabel koefisien yang memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel-variabel yang sudah ada. Eh, Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.